tapi mengalami kematiannya bisa satu kandang ini dalam 1 hari, bisa satu kandang ini dalam 1 jam. Jadi itu yang sangat menakutkan untuk momok dari peternak-peternak puyuh yang menyebabkan gulung tikar. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel Endok Loreng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang menyebabkan peternak puyuh itu menjadi bangkrut. Jadi sebelum kita beternak puyuh, kita harus siapkan mentalnya dulu, belum nantinya kita jatuh bangkrut dan tidak kuat bangkit lagi. Oke. Yang pertama yang perlu kita siapkan dulu sebelum kita berternak puyuh, yaitu yang jelas pertama adalah modalnya dulu. Modal harus kita persiapkan dulu belum nantinya kita berternak puyuh untuk lebih jauh lagi. Jadi di sini banyak sekali hal-hal yang menyebabkan para peternak puyuh itu menjadi bangkrut. Apa saja? Yang pertama adalah faktor dari ilmu pengetahuannya sendiri. Jadi minimnya pengetahuan tentang puyuh dan kesalahan dalam merawat puyuh, kemudian tata cara penanganan masalah, itu merupakan salah satu yang menyebabkan peternak itu menjadi bangkrut. Sehingga kalau kita mau beternak puyuh, kita harus pelajari dulu teori-teorinya, apa saja yang harus kita lakukan, kemudian saat ada masalah, saat ada penyakit, apa saja yang harus kita siapkan. Itu yang pertama. Jadi ilmunya harus kita perdalam dulu. Kemudian yang kedua adalah mental. Mental itu bervariasi ya penyebabnya, terutama dari faktor lingkungan dulu. Jadi kita harus siapkan mentalnya dulu untuk menghadapi faktor lingkungan yang kemungkinan terjadi itu adalah mengenai bau kotorannya. Jadi kita harus siapkan mental. Kalau kita tidak kuat mental, nanti ada komplain dari masyarakat sedikit, kita mental sudah down. Nah, dari komplainan itu kita jangan langsung tergesa-gesa untuk mengambil keputusan yang nantinya akan berdampak buruk kepada peternak puyuhan kita. Nah, kita harus cari tahu dulu. Berdasarkan komplain itu tadi, kita bisa belajar lebih banyak lagi tata cara untuk menghadapi masalahnya. Misalkan ada kotorannya bau, nah, kita harus mengatur kembali baik itu sirkulasi udara maupun pembuangan maupun tempatnya. Yang pertama dulu yang saya lakukan adalah beternak puyuh, yaitu di kandang yang terbuka. Kandang terbuka yang pertama jelas mengganggu lingkungan, baunya sangat mengganggu lingkungan, dan saya dikomplain oleh masyarakat sekitar mendapatkan cacian maki. Itu terserah, dan itu membuat saya semangat lagi untuk berinisiatif caranya bagaimana agar kita bisa berternak puyuh itu dengan aman tanpa mendapatkan komplain dari masyarakat. Akhirnya saya membuat kandang close house yang seperti ini. Kandang close house yang seperti ini, jadi diharapkan dengan kandang yang tertutup rapat seperti ini, ada kipas blowernya, kemudian ada AC-nya juga, diharapkan nanti tidak akan ada bau lagi. Dan ini baru saya coba sekitar 1 bulan, ternyata saya amati di lingkungan itu sudah tidak berbau lagi. Dan itulah gunanya kuat mental. Yang kedua adalah masalah dana tadi. Kembali ke yang satunya lagi, dana. Apalagi kalau kita memiliki dana, itu adalah dari berdasarkan hutang, dana hutang. Dana hutang itu bisa dari bank, kemudian bisa dari pinjaman,
atau menjual aset. Nah, seperti itu. Jadi kalau pengelolaan keuangan kita yang salah, misalkan kita hutang dari bunga bank, kemudian kita mengalami kegagalan di suatu hari nanti, baik itu puyuhnya terkena penyakit ataupun ada masalah dengan lingkungan sekitar, otomatis kita sudah down lagi mentalnya dan tidak bersemangat lagi untuk merawat puyuh-puyuh kita. Jadi yang sebaiknya kita lakukan adalah dalam berternak puyuh, kita jangan sampai menggunakan modal dari hutang. Alangkah baiknya kalau kita menggunakan uang itu dari tabungan sendiri. Jadi seadanya saja, seadanya uang kita beternak puyuh, jangan langsung kita hutang bank dengan skala yang besar untuk beternak puyuh dengan populasi yang banyak, dengan minimnya pengetahuan dan mentalnya belum kuat. Nanti pasti kalau ada kendala di tengah jalan, kita akan gulung tikar. Karena apa? Karena beternak puyuh itu satu kloter itu hanya bertahan sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Padahal kalau kita meminjam di bunga di bank, pasti kebanyakan dari rekan-rekan itu mengambil yang jangka panjang, sehingga peternakan puyuhnya sudah bangkrut dan bunga bank masih tetap berjalan. Itu yang menyebabkan peternak puyuh itu menjadi gulung tikar. Kemudian yang keempat, yaitu kesalahan dalam pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita mengelola keuangan dengan baik, misalkan ada dari hasil keuntungan berternak puyuh dari telurnya, maka kita harus sisihkan beberapa persen untuk pembelian bibit kalau nantinya puyuh-puyuh ini sudah akhir. Jadi kita tidak repotkan lagi untuk memikirkan dana kalau puyuh-puyuh kita sudah tidak berproduksi dan harus wajib mengganti bibit baru. Oke? Jadi kalau kita salah menerapkan pola keuangan, nanti misalkan kita dapat keuntungan sedikit lalu kita buat hal-hal yang kurang penting, nanti akhirnya pada waktu kita akhir puyuh, kita sudah tidak kuat lagi untuk membeli bibit baru dan pakan baru. Itu dari segi pembelian bibit dan pakan. Belum nanti untuk servis-servis kandangnya kita harus pikirkan itu. Jadi untuk pengelolaan keuangan harus sangat-sangat cermat supaya modal yang kita kumpulkan dengan susah payah itu tidak akan habis dan kita tidak gulung tikar. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima adalah wabah penyakit. Ini yang sering ditakuti oleh para peternak puyuh. Jadi wabah penyakit yang sering terjadi seperti puyuh-puyuh yang ada di samping saya ini. Kemarin saya punya puyuh itu 2000, kemudian kena wabah penyakit yaitu semacam flu burung. Kalau di sini namanya debluk atau laratan, ya. Debluk itu semacam flu burung. Jadi untuk kondisi puyuhnya itu sehat-sehat seperti ini saja. Tapi untuk keesokan harinya puyuh itu mengalami kematian yang tidak wajar. Kalau sedikit-sedikit 1, 2, 3 itu masih wajar, tapi mengalami kematiannya bisa satu kandang ini dalam 1 hari, bisa satu kandang ini dalam 1 jam. Jadi itu yang sangat menakutkan untuk momok dari peternak-peternak puyuh yang menyebabkan gulung tikar. Caranya bagaimana? Biasanya untuk peternak puyuh yang mengalami kematian massal akibat dari debluk atau laratan itu tadi, itu adalah tertular dari unggas-unggas yang ada di luar. Seperti saya sendiri contohnya kemarin, itu waktu kandangnya masih terbuka, jadi ada ayam yang berada di luar itu sedang sakit semua, banyak yang sakit. Kemudian ayam itu masuk ke kandang puyuh posisi sakit sehingga menularkan ke puyuh-puyuh yang ada di dalam kandang. Karena kandang saya yang kemarin itu adalah semi close house, tidak tertutup rawat full seperti ini, tapi masih ada akses-akses untuk keluar masuk bebas. Kemudian antisipasinya, jadi kita harus membuat senyaman mungkin seperti kandang close house seperti ini. Saya membuat seperti ini
saya harapkan tidak ada virus dari unggas-unggas yang terserang dari luar sana yang bisa masuk ke kandang ini, karena ini tertutup rapat sekali, hanya mengandalkan sirkulasi dari blower dan pendinginnya dari AC. Dan itu saya harapkan nanti tidak ada wabah seperti yang kemarin. Dan sisi negatifnya dengan menggunakan kandang khusus yang seperti ini, yaitu pada listriknya. Apalagi kalau di tempat kita sering mengalami mati lampu. Jadi waktu mati lampu kita harus standby, kemudian kita harus hidupkan genset atau generator untuk menyalakan kipas-kipas dan lampu-lampu yang ada di sini. Karena kalau listrik ini mati di ruangan ini sangat pengap sekali. Tapi keuntungannya, kotorannya ini puyuh sudah mulai berproduksi. Itu ada yang sudah berproduksi satu butir telur, tapi kotorannya ini saya bersihkan setiap 10 hari sekali, tidak masalah. Beda dengan yang kandang terbuka yang kemarin. Untuk puyuh yang masa-masa belajar bertelur seperti ini, saya harus membersihkan setiap 2 hari sekali. Kalau tidak setiap 2 hari sekali, nanti baunya akan menyengat, dan itu yang menyebabkan komplain dari warga, yang membuat mental kita menjadi down kalau kita mentalnya tidak kuat. Jadi seperti itu beberapa yang menyebabkan peternak puyuh itu menjadi bangkrut. Maka kita sebagai peternak harus kreatif dan mau untuk bertukar pengalaman dengan peternak-peternak yang sudah senior. Jangan kita anggap kita lebih pintar, kita malu bertanya, kemudian kita ini juga sombong kepada teman-teman yang lainnya, tidak mau berbagi pengalaman, nanti kita sendiri yang rugi. Maka alangkah baiknya kalau kita beternak puyuh seperti ini, kita harus jalin silaturahmi dengan teman-teman sesama peternak. Jadi seperti ini puyuh-puyuhnya. Ini ada 6 tingkat. 6 tingkat seperti ini, saya isi 26 semua. Ini bisa dilihat, ini seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk kotorannya sangat kering sekali. Jadi bisa dipraktekkan sendiri di rumah dengan menggunakan kandang khusus yang seperti ini. Ini saya pembuatan kandang khusus sangat minimalis sekali, tapi saya harapkan dengan hasil yang sangat maksimal. Oke, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saran dan kritik dari teman-teman, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita sharing bersama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.